saya ngajinya masih terbata-bata gitu. Nah, alasannya gitu. Terus kalau seandainya dia bergabung di komunitas, dia bakal malu sama kayak yang kau sampaikan tadi gitu. Nengok kawan yang lain udah lancar, sedangkan dia masih terbata-bata dengan umur yang mungkin sudah saatnya lancar gitu kan. Ya, gitu. Ya, kan waktu untuk ngulang-ulang sering-sering baca gitu ya. Iya. Iya. Kalau dia Nah, terus merasa malu membaca, berarti harus punya harus semangat punya semangat gitu untuk apa? untuk Untuk belajar ngaji untuk lah. belajar Kalau memang ngaji dia lah. merasa Kalau dia ini memang dia tidak merasa mau, dia ini kita tidak mau, kita kebanyakan orang sekarang kan cuma orang ngeluh-ngeluh. sekarang kan cuma ngeluh-ngeluh. Cerita yang ini Ceritanya aku tadi. Kau nyampe mana cerita tadi? Kau dulu kayak mana lupa kau aku bilang? sudah. Lupa, sudah. Kemana-mana. Kau terlalu mudah untuk melupakan emang. Aduh. Melupakan itu sebenarnya susah. Susah. Kenapa sangat-sangat Mudah. Tergantung. Kalau hafalan mudah melupakannya. Ya lah. Mengingatnya susah, tapi melupakannya gampang. Kalau hafalan. beda sama itu ya, kaum awal. Kaum awal. Aku udah ada nyebut itu ya kau yang. Tolong ini nanti. Tiap hari. Jadi lanjut ke proses. Jadi di sisi lain aku di situ itu aku ngafal tuh. Jadi satu hari itu dapat itu kan yang 15 baris. Nah, di situ aku harus dapat satu halaman. Harus dapat apa tuh? Harus hafal. Harus hafal satu halaman. Satu hari. Satu hari. Jadi dulu saya libur. Hari Jumat. Hari Jumat kan memang kegiatan madrasah libur. Jadi di situ juga aku meliburkan otak untuk dibuat waktu satu hari Jumat itu dibuat untuk murojaah hafalan-hafalan seminggu ya. Jadi hitungannya saya dapat 3 lembar. 3 lembar. Terus andaikan hari Rabu itu aku nggak ngafal. Hitungannya saya hutang. Jadi harus dijamak gitu ya. Harus dijamak hafalan hari Rabu harus dijamak di hari Kamis atau hari-hari setelahnya. Jadi pokoknya punya list kita tuh punya list. Memang didata benar-benar jadwal ngafal yang murojaah memang motivasi yang buat motivasinya apa tuh Ji? Yang buat motivasi untuk melakukan itu Ji? Jujur ya niat aku itu untuk benar-benar ngafal Quran itu ketika Quran sudah sampai 3 juz. Jadi sebelum itu udah ada niat. 3 juz. Niat itu pokoknya sebenarnya niatnya cuma ngaji pacar. Oh, belum timbul motivasinya cuma satu itu ya. Motivasinya pengen ngaji doang. Motivasi pengen ngaji lancar. Oke, sudah dapat 3 juz? Berubah kayak mana tuh? Sudah dapat 3 juz, aku memberanikan diri untuk izin. Jadi namanya ngapal Quran harus minta restu. Sebelum 3 juz belum ada niatan untuk menghafal secara keseluruhan gitu ya? Belum. Oh. Oke. Nice. Lanjut. Pertama, waktu itu udah izin nih, Rul.
Al-Quran tuh udah diizi. Nggak di sini ya. Udah diizi. Beliau itu takut. Karena dulu tuh ada yang ngafal Quran sampai berapa juz ya? 3 juz. Kepalanya besar. Benjol gitu. Ya. Takut pala kau besar juga benjol ya. Takut besar gitu ya. Jadi ya di situ coba yakinkan lah sama ibu gitu kan. Kalau sampai hafalanku sudah sampai 7 juz kepala, ibu boleh larang aku untuk tapi aku minta harus izinnya. Aku sudah hafal. Kalau kepala pun tidak besar harus izin. Berapa juz? 7 juz. Udah 7 juz. Oke. Jadi sudah sampai hafalan 7 juz. Baru ikhlas ibu aku hafal Quran. Oke. Nah, sebelum itu kok ada motivasi ke situ, Ji? Dapat dari mana gitu nah? Apa ada ayang beb yang nantangi ngasih challenge gitu kan? Gak ada lah. Harus murni dari hati. Kalau muka aku nanyo, kalau B kan ada seorang kaum Hawa yang juga menghafal Al-Quran. Kak kita bareng-bareng yuk gitu. Mungkin. Engkau diklarifikasi. Makanya baru ini harus terus karena kan kita kan nggak tahu memang pertamanya kita niat setelah hafal kan nggak tahu niat kita itu untuk menjaga makanya itu tadi tasawuf itu ada tajid memperbarui terus niat jadi dunia ya. Iya, balik lagi niat itu harus benar gitu kan. Iya, tadi kan kau sudah sampai 3 juz baru ada motivasi nak ngapal Al-Quran gitu kan. Nah, itu dari mana gitu? Ya, karena dengar jauhnya Ustaz. Hafal itu harus ikhlas, bukan apa-apa. Mungkin setelah tahu fadilah timbul giroh semangat yang besar gitu kan untuk menghafalkan. Untuk memunculkan giroh itu kayak mana, Ji? Apakah harus mengetahui fadailul a'malnya dulu? Jadi kayak gini. Salah kita untuk ngaji itu motivasinya apa? Tadi enak untuk didengar. Jadi kadang kan kalau ada orang mungkin maaf ngomong suaranya gitu kan. Salah satu hal pula kita hafal Quran tuh jadi kurang semangat gitu kan. Jadi tidak semangat, mungkin apa? Kurang inspirasi lah untuk menghafal. Jadi kalau kata kawan, kalau bisa kalian ngafal itu, suaranya agak dibagus-bagusin. Pokoknya yang bikin kalian betah ngaji. Berusaha untuk mengeluarkan walaupun memang suaranya nggak bagus, belum tentu bagus gitu ya. Masalah. Kita apa gitu kan. Yang penting kita betah ngaji, kita ngapal. Ada dulu mengalami kayak gitu sekitar berapa? Juz 14, mulai masuk juz 14. Jadi aku mikirnya kayak gini. Umurku sudah balik gitu. Masa sudah sampai setengah jalan gini ya.
Ibarat kata kalau udah nyemplung ya jangan setengah-setengah. Sekalian ya. Setengah-setengah. Gimana? Peran seseorang mempengaruhi tidak untuk motivasi itu ketika down gitu kan? Apakah ada seseorang yang berperan di situ kan? Katanya nih, aku pernah baca. Balik lelaki yang hebat itu perempuan yang hebat yang di belakangnya gitu. Kali kan. Balik Jadi ke hatinya motivasi masing-masing. hebat itu adalah diri sendiri gitu ya. Motivator Diri terhebat itu adalah diri sendiri. Setelah Nggak, maksud aku tuh seseorang itu mungkin seorang perempuan tuh ibu misalnya kan. Gitu loh. Bukan ibu dari anak-anak kita nanti, itu belum. Ibu Jadi, kandung kita. apa alif lamnya kurang jelas tadi itu. Belum makrifat tadi tuh, masih Iya, masih nakira ya. Gimana? Nah, balik lagi ke pengaruh orang yang memberikan motivasi. Jadi sebenarnya motivator terhebat itu adalah diri sendiri gitu ya. Iyalah. Mungkin ada tapi sedikit gitu ya. Persentasinya udah banyak. Mungkin dari 100% ya paling berapa? Nggak nyampe. 10% nggak nyampe. Karena yang melakukan itu sebenarnya kita dewe gitu dak, bukan orang lain. Mungkin orang lain cuma bisa memberikan support. Problem atau godaan yang sering terjadi ketika proses menghafal Al-Quran itu apa, Ji? Salah paling besar. Lawan jenis itu masalah paling besar. Oh, itu godaan terbesar, Ji ya? Kok bisa? Godaan terbesar. Kok bisa gitu? Nggak tahu. Menurutku itu godaan paling besar. Enggak, kau bisa menurut kau kayak gitu apa gitu nah yang bisa membuat kau bilang itu masalah paling besar? Iya kan? Seperti pengalaman itu paling lupa waktu gitu ya. Pada intinya belajar Al-Quran, menghafalkan Al-Quran itu yang terpenting adalah niat gitu kan, dan semangatnya tiap saat itu harus selalu ditingkatkan. Jangan cuma sekedar ikut-ikutan untuk menghafal Al-Quran itu tadi. Jangan sekedar ngafal Quran itu cuman bisa untuk bangga-banggaan segala macam, karena hafalan itu bukan untuk dipamerkan. Mungkin sampai di sini dulu sharing kita tentang Al-Quran, tentang belajar mengaji, tentang belajar menghafalkan Al-Quran. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang masih ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar atau via DM ke Khairusani, bisa juga ke saya. Sekian, terima kasih.